Baik, selamat pagi teman-teman. Mendengar suara saya? Pagi Bapak, Iya, dengar. Bapak mendengar. Pagi, Pak. Pagi. Pak. Oke, mungkin bisa saya langsung saja ya. Iya, Pak. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya sayangi juga para mahasiswa sekalian yang hadir pada kegiatan sosialisasi pagi hari ini, tentunya melalui Zoom. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pengisian SKKM pada pagi hari ini. Tentunya masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, izinkan saya menyampaikan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin untuk teman-teman semuanya, mahasiswa. Semoga kebersamaan dan semangat kebaruan ini membawa energi yang positif bagi kita semuanya. Tentunya dalam menjalani aktivitas akademik maupun aktivitas non-akademik ke depannya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, saya selaku Kepala Biro Kemahasiswaan menyelenggarakan sosialisasi pengisian SKKM sebagai bagian penting dalam proses pembinaan dan pengembangan mahasiswa. Tentunya perlu dipahami bahwa SKKM bukan sekedar kewajiban administrasi, tetapi juga merupakan instrumen yang dirancang untuk mendukung pengembangan baik itu soft skill, karakter, serta rekam jejak aktivitas kemahasiswaan yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi masa depan teman-teman semuanya. Baik, melalui kegiatan ini kami dari Biro Kemahasiswaan berharap pada seluruh mahasiswa dapat memahami secara utuh mekanisme pengisian SKKM, mulai dari jenis kegiatan yang diakui, cara pengumpulan buktinya bagaimana, hingga proses pelaporan dan verifikasi. Dengan pemahaman yang baik tentunya diharapkan tidak ada lagi kendala di akhir masa studi khususnya terkait dengan persyaratan yudisium. Kami juga mendorong pada teman-teman semuanya untuk aktif mengikuti berbagai kegiatan kemahasiswaan baik di tingkat program studi, fakultas maupun universitas. Karena dari sanalah pengalaman, jejaring, kemudian kompetensi diri akan terbentuk secara optimal. Mungkin bisa langsung saja terkait dengan sosialisasi pengisian SKKM. Sambil saya share screen, apakah sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya. Sudah aman, Pak. Baik, pada kesempatan pagi hari ini ya, di pertama kali kita masuk, langsung kita melakukan sosialisasi terkait dengan pengisian SKKM. Tentunya teman-teman sudah paham apa itu SKKM. Ada yang belum paham SKKM, teman-teman? Sudah ya? Ya, sedikit mereview sebentar bahwa SKKM kepanjangan dari Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa. Tentunya SKKM ini memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung kompetensi lulusan perguruan tinggi, khususnya dalam membentuk keseimbangan antara kemampuan akademik atau hard skill dan kemampuan non-akademik atau soft skill. Ya. SKKM tentunya berfungsi sebagai instrumen pengukur partisipasi mahasiswa dalam kegiatan
kokurikuler dan ekstrakurikuler yang menjadi syarat kelulusan teman-teman nantinya. Jadi perlu dipahami bahwa SKKM ini merupakan salah satu syarat eh, untuk kelulusan atau yudisium. Baik, pentingnya kegiatan kemahasiswaan. Nah, di dalamnya terkait kegiatan akademik maupun non-akademik. Yang pertama yaitu urgensi kegiatan. Jadi kegiatan kemahasiswaan ini sangat penting untuk mengembangkan yang namanya soft skill, teman-teman. Soft skill itu berupa dari komunikasi, kemudian leadership, teamwork. Nah, ini salah satunya untuk melatih yang namanya problem solving dan pengambilan suatu keputusan. Kemudian yang kedua dapat membentuk yang namanya sebuah karakter seseorang, kemudian melatih yang namanya tanggung jawab, dan tentunya melakukan yang namanya adaptasi pembelajaran yang nyata. Bukan hanya teori saja, tetapi juga experience learning-nya langsung berpengaruh. Yang kedua, peran SKKM ini tentunya SKKM mendukung kompetensi lulusan nantinya. Dan yang ketiga, keterkaitan SKKM dengan dunia kerja dan profil lulusan. Bahwa nantinya SKKM ini di dunia kerja nanti para HRD-HRD akan melihat uh, sejauh mana sih mahasiswa dalam kegiatan di non-akademiknya di kampus waktu dulu, keikutsertaannya, keanggotaan, contohnya ikut ormawa atau mungkin kegiatan non ormawa lah, itu HRD biasanya melihat dari SKPI, surat pendamping ijazah, melalui SKKM tersebut. Baik, masuk ke konsep dasar SKKM sendiri. Tadi sudah saya jelaskan bahwa SKKM merupakan satuan kredit yang mengakui partisipasi mahasiswa dalam kegiatan non-akademik. Tujuan SKKM sendiri tadi sudah saya jelaskan bahwa tujuannya salah satunya untuk membangun karakter mahasiswa tersebut, kemudian leadership, kepemimpinan, kemudian komunikasi, dan teamwork atau kerja tim. Ruang lingkup SKKM mencakup kegiatan baik itu kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kokurikuler seperti kegiatan penelitian, kemudian pengabdian masyarakat, kunjungan, industri, sedangkan ekstrakurikuler seperti kegiatan non-akademik seperti ekstra basket, kemudian ormawa, dan lain sebagainya. Kemudian pembelajaran berbasis pengalaman menekankan pembelajaran non-akademik melalui pengalaman secara langsung. Nah, hal tersebut merupakan konsep dasar dari SKKM itu sendiri. Kemudian, saya sedikit jelaskan juga bahwa klasifikasi kegiatan kemahasiswaan ini ada 5 aspek. Yang pertama meliputi bidang minat dan bakat. Ini ada ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, kemudian jurnalistik, pengembangan diri. Kemudian kegiatan kemahasiswaan yang kedua yaitu bidang kegiatan kemasyarakatan, contohnya bakti sosial, kemudian pengabdian masyarakat, kemudian pendampingan daerah. Nah, ini masuk dalam bidang kegiatan kemasyarakatan. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu bidang penalaran dan keilmuan. Nah, ini meliputi penelitian, karya ilmiah, diskus atau diskusi, kemudian pelatihan, lomba karya tulis, kemudian mahasiswa prestasi, pers kampus. Nah, ini masuk dalam bidang penalaran dan keilmuan. Kemudian bidang yang keempat yaitu kesejahteraan, ada kerohanian, koperasi,
Kemudian yang bidang terakhir yaitu bidang organisasi. Ya, tentunya sebagai pengurus Ormawa atau anggota Ormawa. Nah, inilah 5 bidang kemahasiswaan yang bisa diklaim untuk dijadikan klaim SKKM teman-teman semuanya nantinya. Nah, ini yang perlu dipahami teman-teman bahwa beban SKKM untuk sarjana atau strata 1 poinnya di minimal 200 poin. Sedangkan untuk yang diploma 3 poinnya adalah 150 poin. Jadi minimal SKKM ini harus dicapai baik itu dari program sarjana maupun diploma. Bagaimana Pak kalau nanti jumlah SKKM saya kurang dari poin yang disebutkan tadi? Ya tentunya teman-teman nanti saat melakukan kegiatan atau di akhir perkuliahan, katakanlah mau yudisium, tentunya teman-teman akan terhambat juga. Nah, syaratnya untuk yudisium apa ya? Teman-teman harus memenuhi dulu syarat minimalnya. Minimalnya adalah yang untuk sarjana 200, yang diploma yaitu 150 poin itu tadi. Nah, itu tentunya akan menghambat proses kelulusan teman-teman. Nah, inilah beban SKKM minimal baik itu untuk sarjana maupun di diploma 3. Kemudian, bagaimana sih mekanisme untuk memperoleh SKKM? Nah, mekanismenya tentunya yang pertama, teman-teman diharapkan mengikuti segala kegiatan kemahasiswaan yang baik itu diselenggarakan dari internal, atau mungkin teman-teman mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di luar kampus. Nah, nantinya dari hasil kegiatan teman-teman mengikuti kegiatan tersebut bisa diklaim untuk dijadikan memperoleh nilai SKKM tersebut. Ya, tentunya yang pertama teman-teman bisa mengikuti kegiatan baik itu dari kemahasiswaan di internal maupun di luar kampus juga bisa. Kemudian yang kedua, mekanismenya mengumpulkan bukti kegiatannya. Bukti kegiatannya berupa apa? Ya tentunya sertifikat, dalam mengikuti seminar katakanlah. Kemudian jikalau teman-teman mengikuti kegiatan di luar kampus sebagai ketua atau pengurus organisasi atau mungkin asosiasi. Nah, ini dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan SK kepengurusannya. Dan mungkin bisa dilampirkan dengan dokumentasi. Kemudian, yang ketiga, tentunya yang perlu dipahami juga kehadiran dalam proses pembelajaran ini minimal 75% untuk kegiatan rutin. Dan yang keempat, akan dilakukan validasi oleh DPA dan Kepala Program Studi. Jadi mekanismenya mulai dari mengikuti kegiatan teman-teman, kemudian mengumpulkan bukti-bukti berupa sertifikat, SK, dan mungkin barangkali tidak ada SK, bisa bukti kehadiran, daftar hadir, dan dokumentasi, kemudian diupload di sistem, di cyber, kemudian memenuhi kehadiran minimal 75%. Setelah itu, si mahasiswa melakukan melakukan reminder kepada dosen pembimbing akademiknya untuk melakukan yang namanya validasi SKKM tersebut. Kemudian setelah DPA melakukan validasi, kemudian Kaprodi juga akan melakukan eh, validasi kembali untuk dilakukan scoring penilaian SKKM tersebut. Dari sini ada yang ditanyakan dulu, teman-teman?
Oke, ini ada pertanyaan. Beban SKKM untuk kelas RPL bagaimana? Nanti akan dijelaskan di pedoman pengisian SKKM. Yang lainnya, ada yang ditanyakan teman-teman sebelum saya lanjut? Belum ada, Pak. Belum ada. Baik, terkait mekanisme perolehan SKKM sudah dipahami ya? Di chat ada yang tanya, Pak. Iya, nanti akan saya jawab uh, di materi pedoman SKKM nanti. Baik, masuk ke alur pengisian SKKM. Nah, di Cyber, teman-teman juga bisa lihat nanti terkait dengan alur pengisian SKKM. Di situ sudah ada alur satuan kredit kegiatan mahasiswa, kemudian ada pedoman. Nanti bisa kita buka, kita bisa lihat berapa sih nilai SKKM saya ini untuk kegiatan katakanlah level regional itu poinnya berapa, kemudian eh, nasional itu berapa, internasional itu berapa. Sebelum masuk ke sana, ini saya jelaskan alur pengisian SKKM terlebih dahulu. Yang pertama tentunya teman-teman mengikuti kegiatan, kemudian yang kedua mengumpulkan bukti kegiatan tersebut berupa tadi ya, apa namanya sertifikat, SK, kemudian daftar hadir, kemudian bukti dokumentasi. Kemudian yang ketiga, mengisi form SKKM di sistem cyber kampus kita. Nanti kita jelaskan juga di cyber kampus, kalau yang belum paham. Kemudian teman-teman melakukan yang namanya upload dokumen pendukung berupa apa ya tadi? Berupa sertifikat, kemudian SK, kemudian daftar hadir, kemudian bukti dokumentasi, barangkali eh, buktinya dalam satu kegiatan tersebut lebih dari satu, katakanlah ada sertifikat, kemudian ada SK, kemudian ada daftar hadir, bisa dijadikan satu PDF. Kemudian diupload di Cyber Campus, kemudian kalau sudah diupload, kemudian mahasiswa melakukan reminder ke DPA-nya masing-masing untuk melakukan verifikasi SKKM. Jadi nanti setelah mahasiswa mengupload sertifikat atau bukti kegiatan lainnya, diharapkan mahasiswa bisa melakukan reminding kepada dosen pembimbing akademiknya. Biasanya untuk verifikasi verifikasi apa namanya SKKM ini dilakukan saat bimbingan akademik atau bisa dilakukan di luar bimbingan akademik juga. Kemudian setelah dilakukan verifikasi oleh dosen pembimbing akademik, kemudian diverifikasi kembali serta disahkan oleh kepala program studinya masing-masing. Kemudian hasil verifikasi baik itu dari DPA dan Kaprodi, barulah nanti dari Biro Kemahasiswaan melakukan rekapitulasi. Rekapitulasi jumlah poin SKKM di setiap prodi, di setiap mahasiswa. Kemudian nanti dari rekapitulasi tersebut, kemahasiswaan akan merepotkan kembali atau melaporkan kembali ke prodi masing-masing bahwa mahasiswa yang sudah memenuhi kriteria minimum jumlah SKKM sekian, kemudian yang belum sekian, kemudian Kaprodi apa namanya menginformasikan ke DPA, DPA akan reminder kembali ke mahasiswa yang sudah memenuhi SKKM, kemudian yang belum memenuhi SKKM akan di reminder juga. Nah,
Berikut alur pengisian SKKM. Kemudian, nah inilah jenis bukti yang diakui yang bisa diklaim untuk dijadikan poin SKKM. Yang pertama yaitu berupa sertifikat atau piagam. Kemudian yang kedua SK kepanitiaan. Yang ketiga daftar hadir. Yang keempat berupa karya ilmiah atau dokumentasi sebuah kegiatan. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya, penilaian. Nah, inilah bentuk tampilan cyber kampus kita ya untuk menu atau dashboard SKKM. Nah, ini salah satunya contoh dashboard di eh, DPA-nya masing-masing seperti ini. Jadi nanti diharapkan teman-teman bisa melakukan penguploadan kegiatan di setiap semester ya teman-teman supaya nanti tidak apa namanya saat ngupload katakanlah dulu saya mengikuti kegiatan eh, kemahasiswaan atau di luar kemahasiswaan ini pada semester 1, ngisinya pada semester 3. Nah, itu nanti biasanya bisa menjadi Kaprodi atau DPA ini biasanya bisa mereject atau menolak sertifikat tersebut. Sebisa mungkin saat melakukan upload SKKM sertifikat tersebut sesuai dengan periode penguploadannya. Jadi supaya nanti DPA sama Kaprodinya juga tidak bingung saat melakukan validasi SKKM tersebut. Nah, ini contoh dashboardnya teman-teman dari DPA. Nanti teman-teman bisa melihat alur SKKM-nya di menu di alur SKKM mahasiswa. Tampilannya seperti ini ya, alur satuan kredit kegiatan mahasiswa, mulai upload berkas, pilih modul kemahasiswaan, kemudian diklik menu SKKM. Kemudian lanjut ke SKKM berkas, kemudian pilih kategori SKKM sesuai pedoman. Nah, nanti saya jelaskan pedomannya seperti apa. Kemudian upload berkas maksimal ya. Jadi teman-teman perlu diperhatikan bahwa upload berkas maksimalnya 1 MB. Jadi kalau teman-teman dokumennya lebih dari 1 MB pasti tidak akan terbaca atau ditolak secara otomatis. Bagaimana kalau dokumennya lebih dari 1 MB ya bisa dikompres dokumen tersebut. Setelah dikompres dilakukan penguploadan berkas, kemudian dilakukan verifikasi oleh DPA-nya. Setelah diupload berkas, data akan diverifikasi atau di-approve oleh dosen pembimbing akademik. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilan dashboard dari dosen pembimbing akademik. Ini ada mulai dari nama mahasiswa, program studi, verifikasi. Ini contohnya ya, verifikasi dosen pembimbing akademiknya saya, kemudian kaprodinya Pak Ainul. Nah, ini yang sudah diverifikasi 8 sertifikat, kemudian yang di Kaprodi ternyata masih difilter lagi menjadi 2 sertifikat saja yang di-approve. Kemudian yang di sisi sebelah kanan ini draft, berarti dia si mahasiswa melakukan pengajuan kembali, ada 2 draft
baru pengajuan SKKM, kemudian ini untuk tampilan unduh SKKM, kemudian sebelah kanan ini adalah poin SKKM-nya. Kembali lagi, setelah dilakukan verifikasi oleh dosen pembimbing akademik, kemudian dilakukan verifikasi oleh kepala program studi. Setelah upload berkas, data akan diverifikasi oleh kepala program studi. Jumlah poin akan terakumulasi ketika diverifikasi oleh DPA dan Kaprodi. Ya, nanti yang menentukan, oh ini masuk kriteria eh, level atau tingkat regional, ini yang menentukan dari DPA dan Kaprodinya juga. Kemudian setelah diverifikasi oleh Kaprodi, nanti tahap terakhir yaitu dicetak sebagai lampiran. Ada 2 tombol untuk cetak lampiran. Cetak lampiran semua semester, cetak lampiran di setiap semesternya. Lanjut ke monitoring dan pelaporan dari SKKM sendiri. Nah, pelaporan SKKM ini dilakukan di akhir semester. Jadi mahasiswa menyerahkan laporan kemajuan SKKM di akhir setiap semester, kemudian nanti tahap kedua diintegrasikan dengan dalam proses bimbingan akademik ya. Jadi laporan SKKM diintegrasikan ke dalam sesi bimbingan akademik biasanya ini nanti dosen pembimbing akademik akan melakukan verifikasi kembali ke DPA-nya masing-masing bahwa mahasiswa atas nama si A sudah memenuhi eh, standar minimal SKKM, si B belum memenuhi akan diintegrasikan saat kegiatan bimbingan akademik. Kemudian tahap ketiga dilakukan verifikasi oleh DPA. Kemudian DPA melakukan verifikasi laporan SKKM untuk memastikan keakuratan. Contohnya biasanya ada yang ngupload, Pak, saya sudah ngupload SKKM tapi belum di-approve. Di tampilan DPA-nya, dosen pembimbing akademiknya ternyata dokumennya belum terupload. Biasanya sering seperti itu ya. Nah, ini biasanya dosen pembimbing akademik akan memverifikasi atau memastikan apakah dokumennya sudah diupload dengan baik atau benar. Kalau dirasa ada masalah dalam proses penguploadan, DPA akan menginformasikan untuk mengupload kembali sertifikatnya. Setelah diupload kembali dan diverifikasi kembali oleh DPA, kemudian dilakukan verifikasi oleh Biro Kemahasiswaan. Nah, dari Biro Kemahasiswaan akan memverifikasi laporan SKKM untuk kepatuhan kegiatan akademiknya dari mahasiswa tersebut. Dan yang terakhir, penekanan monitoring secara berkala. Biasanya dilakukan pemantauan kemajuan SKKM ini di setiap akhir semester. Kemudian masuk sanksi dan resiko dari SKKM tersebut. Biasanya kalau teman-teman dalam kepengurusan atau mengurus kegiatan yudisium ya, kalau teman-teman SKKM-nya kurang dari syarat minimal, tadi kan yang S1 sekitar 2
seluruhnya. Yang pertama, yudisium akan teman-teman tidak bisa mengikuti kegiatan upacara kelulusan atau kegiatan yudisium. Nanti disuruh apa ya? Disuruh untuk melengkapi SKKM-nya tersebut. Dengan apa ya? Tentunya dalam waktu dekat, teman-teman disuruh untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, contohnya seminar, pelatihan, untuk mengejar poin minimal SKKM tersebut. Kemudian nanti teman-teman mengupload bukti yang tidak benar, terjadi yang namanya penolakan. Buktinya biasanya ditolak. Biasanya Kaprodi sama DPA ini melakukan cross check apakah kegiatan tersebut ada atau tidak. Kemudian dikomunikasikan dengan kemahasiswaan juga. Oh, ternyata bukti atau dokumen yang diupload ternyata aspal atau palsu. Nah, ini bisa kena sanksi dengan salah satunya bukti kegiatan yang diikuti akan ditolak atau buktinya tidak valid. Resikonya apa yang terjadi ketika SKKM-nya kurang, kemudian yudisiumnya pasti akan tertunda, ya tentunya beresiko terhadap kelulusan. Kelulusannya akan terlambat. Karena apa ya? Syarat minimal dari SKKM-nya belum terpenuhi. Jadi diharapkan nanti teman-teman sebelum sampai ke yudisium ya dalam proses berjalannya perkuliahan ini ya teman-teman bisa mengumpulkan nggak hanya berupa sertifikat ya itu tadi meningkatkan soft skill-nya juga. Nanti secara tidak langsung sertifikat juga akan terkumpul dengan sendirinya. Syarat SKKM minimal juga akan terpenuhi. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Oh ya, ada pertanyaan tadi dari yang kelas RPL. Beban SKKM untuk kelas RPL bagaimana? Nah, untuk yang kelas RPL sama dengan yang kelas reguler ya. Nanti mengumpulkan sertifikat juga dengan beban SKKM minimal untuk yang sarjana 200 poin dan yang diploma 150 poin. Nah, ini saya izin tampilkan untuk poinnya di setiap kegiatan yang diikuti. Nanti teman-teman juga bisa melihat pedoman tersebut di menu cyber masing-masing di SKKM ya. Di sini ada pedoman SKKM yang mana isinya ini berupa pedoman ketentuan dari SKKM. Nah, ini contohnya kegiatan kemahasiswaan tadi sudah saya jelaskan. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya. Terlihat. Nah, ini ada klasifikasi kegiatan kemahasiswaan yang bisa diikuti mulai dari bidang penalaran keilmuan berupa apa saja, mulai dari penelitian hingga media online. Kemudian yang kedua, bidang minat bakat mulai dari olahraga hingga pengembangan diri.
kemudian bidang kesejahteraan, ini kewirausahaan, kerohanian, hingga bidang organisasi, ya. Ini yang bisa diikuti teman-teman. Ada 5 aspek bidang yang bisa diikuti. Kemudian untuk jumlah poin, nah ini bukti kegiatan SKKM-nya berupa sertifikat, piagam, piala, medali, bandel, atau bentuk penghargaan lainnya. Kedua bisa berupa surat keputusan, SK atau surat tugas, kartu keanggotaan yang masih berlaku juga bisa, daftar hadir, hingga karya nyata atau dokumentasi, proposal laporan kegiatan. Nah, ini bisa diklaim sebagai eh, pengajuan SKKM. Kemudian, nah inilah jenis kegiatan yang wajib, yang perlu diikuti, ya tentunya teman-teman sudah mengikuti kegiatan wajib ini seperti kegiatan PKKMB, angka kreditnya 15, kemudian eh, mengikuti UKM, kerohanian. Nah, ini poinnya 15. Nanti teman-teman bisa baca di sini angka kreditnya berapa poinnya. Nah, ini yang wajib kegiatan yang wajib harus diikuti mahasiswa. Kemudian itu yang untuk diploma, kemudian yang sarjana ini juga sama isinya, jumlah poinnya. Ini angka kredit berdasarkan kegiatan, ini kegiatan wajib juga di level institusi. Kemudian ini di unit kegiatan mahasiswa, ya mengikuti UKM kerohanian sampai UKM fotografi, ini nilai angka kreditnya 15, dibuktikan dengan apa? Dengan sertifikat dan SK. Kemudian kepengurusan organisasi. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, ya. Teman-teman kalau mengikuti kepengurusan, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus, kepengurusan organisasi ini levelnya internasional, sebagai ketua, poin angka kreditnya 75 poin, dibuktikan dengan apa? Sertifikat atau SK, kemudian wakil ketua 70 sampai ke bawah ke anggotanya poinnya 35 poin. Tingkat nasional poinnya di ketua ini 55, yang anggota organisasi 30 poin. Level provinsi, nah, ketua 50 poin, anggota 25 poin. Kemudian di tingkat kota maupun kabupaten, ketua 45 poin, kemudian anggota 20 poin. Kemudian di level kecamatan, kelurahan, dan desa, ini juga sama, bisa diklaim ketua 40 poin, anggota 15 poin. Sampai ke tingkat RT RW pun juga bisa diklaim, teman-teman. Ya, katakanlah ketua RT atau wakil ketua RT, sampai anggota organisasi pemuda itu juga bisa diklaim juga. Poinnya berapa ya? 20 sampai 15 poin. Dibuktikan dengan sertifikat atau SK kepengurusan. Kemudian yang internal WM, nah ini yang Ormawa, bisa dibaca juga poin-poinnya. Kemudian ke
poin C ya, panitiaan, seminar, pelatihan, workshop, penelitian, pengabdian masyarakat, kuliah tamu, kegiatan ilmiah lainnya. Ini di tingkat internasional, poinnya bisa dibaca angka kreditnya. Kemudian level nasional juga sudah ada poinnya, dibuktikan sertifikat atau SK. Tingkat provinsi, mulai dari ketua hingga jadi moderator, ini juga ada poin SKKM-nya. Tingkat kota kabupaten, dari ketua hingga moderator juga sudah ada poinnya. Kemudian kegiatannya di level kecamatan, kelurahan, desa. Nah, ini kalau teman-teman mengikuti pengabdian masyarakat prodi atau pengabdian masyarakat yang diikutkan oleh dosen, nah ini juga bisa diklaim juga nilai SKKM-nya. Kemudian di level RT RW, ya kalau di RT RW ada kegiatan eh, kepemudaan, katakanlah jadi panitia apa halal bihalal atau apa gitu, nah dibuktikan juga bisa dengan sertifikat atau SK, bukti proposal kegiatan juga bisa diklaim. Nah, ini yang keenam, internal, katakanlah ada kuliah pakar, kemudian seminar. Nah, ini juga bisa diklaim juga. Kemudian poin yang D masuk ke prestasi dan karya. Prestasi ya, di tingkat internasional, kalau juara satu poinnya 75 poin, dibuktikan tentunya dengan sertifikat dan SK. Kemudian hingga level prestasi peserta. Nah, jadi peserta saja juga bisa diklaim juga. Angka kreditnya cukup tinggi untuk level internasional 55 poin, dibuktikan dengan sertifikat kepesertaan atau SK dari internal juga bisa. Kemudian prestasi di level nasional, contohnya ini diselenggarakan oleh Kemendikbudristek ya. Sekarang Kemendikbud Saintek, Dikti Saintek ya. Juara satu katakanlah mengikuti kegiatan PKM ya. Juara satu di tingkat nasional, nah ini poinnya 60 poin, dibuktikan dengan sertifikat atau SK. Hingga lolos seleksi internal pun juga bisa diklaim nilai SKKM-nya. Cukup tinggi juga 30 poin. Kemudian di level nasional, nah ini mulai juara satu hingga peserta juga bisa diklaim. Kemudian provinsi, juara satu hingga peserta juga bisa diklaim juga. Tertera poinnya, kemudian hingga tingkat RT, RW maupun internal UAM juga bisa diklaim. Mulai dari juara satu hingga peserta. Kemudian yang kedua, bukti publikasi karya ilmiah ya. Contohnya teman-teman membuat buku fiksi sebagai penulis utama. Lah ini juga poinnya 50 poin. Dibuktikan apa? Ya, soft file bukti bukunya. Kemudian buku non-fiksi, penulis utama hingga penulis pendamping. Lah ini poinnya 50, 25 dibuktikan dengan soft file bukunya juga. Kemudian publikasi karya selanjutnya, jurnal internasional. Nah, dibuktikan dengan apa? Link jurnalnya. Kemudian apakah ada nama mahasiswanya di jurnal tersebut. Sampai level jurnal yang tidak terakreditasi. Nah, ini juga bisa diklaim untuk nilai SKKM-nya.
Ini ada koran, majalah populer umum. Kalau teman-teman menerbitkan atau membuat tulisan di koran, majalah populer, ini juga bisa diklaim. Poinnya juga lumayan ini 30 poin. Dibuktikan dengan apa? Link koran atau soft file majalahnya. Nah, ini nanti teman-teman bisa dipelajari lagi untuk nilai SKKM. Kira-kira ini masuk ke kriteria mana, poinnya berapa, kira-kira poinnya sudah saya kumpulkan berapa. Nah, teman-teman juga bisa mengkalkulasi. Nah, ini penghargaan akademik dan non-akademik, mulai internasional hingga level kelurahan. Kemudian poin selanjutnya hak paten, hak cipta, tingkat internasional hingga nasional. Poinnya 100 hingga 75. Kemudian pertandingan persahabatan antar kampus atau jurusan dengan pihak lain, industri atau institusi lainnya. Nah, ini juga sama ini, mulai dari level internasional hingga tingkat RT RW sudah tertera angka kreditnya. Dibuktikan dengan apa? Surat tugas atau SK. Kemudian kegiatan penunjang akademik lainnya, contohnya ini studi ekskursi atau studi lapangan, kemudian jadi relawan, pertukaran mahasiswa. Nah, ini juga sudah ada angka kreditnya setiap masing-masing tingkat kegiatannya. Dibuktikan dengan apa? Sertifikat dan SK. Lah, berikut nilai-nilai atau angka kredit di setiap kegiatan yang teman-teman ikuti nantinya. Pak, izin bertanya. Jadi, Eh, jadi kalau RPL meskipun 2 tahun itu SKKM-nya poinnya harus di 200 itu ya, Pak? iya, sebisa mungkin 200. Kalau semisal tidak sampai di 200, bagaimana ya, Pak? Biasanya nanti dari pihak kemahasiswaan dan akademik disarankan untuk dalam waktu dekat untuk mengikuti kegiatan seminar yang tentunya menunjang nilai SKKM-nya. Untuk memenuhi nilai SKKM-nya, biasanya disuruh untuk mengikuti seminar yang level internasional atau nasional yang nilainya cukup tinggi itu tadi. Berarti untuk S1 tadi poinnya di 200 begitu ya, Pak? Iya benar, 200 poin. Untuk Oke, yang baik. diploma 150 poin. Terima kasih, Pak. Jadi, kemudian cara mengecek nilai SKKM bagaimana Pak? Biasanya teman-teman di dashboard teman-teman ini di sebelah sisi kanan sendiri ini ada total jumlah poinnya. Contohnya ini ya, ini mahasiswa saya ini. Contohnya ini ada yang angkatan 2023 ini atas nama Kurnia Dinda sudah mengumpulkan sejumlah kurang lebih 23 sertifikat dengan jumlah total poin angka kreditnya 155. Berarti masih kurang 45 poin untuk level sarjana. Ini ada yang lebih. Contohnya Mbak Nabila ini poinnya 310. Jadi sudah melebihi batas minimal SKKM untuk sarjana yaitu 200 poin. Apakah bisa terlihat di dashboardnya mahasiswa untuk jumlah poin yang sudah terkumpul?
Izin Mbak Nggak bertanya terlihat, Pak. apa? Kalau jumlah poinnya itu nggak terlihat kayak yang seperti jenengan tunjukkan kayak gitu, Pak. Oh gitu. Jadi teman-teman tidak bisa melihat ini ya, tidak bisa memantau. Saya sudah mengumpulkan berapa total SKKM-nya sudah terkumpul gitu. Nggih, kecuali kalau sudah di approve sama pihak Kaprodi dan DPR juga, baru nanti bisa dilihat, Pak, berapa totalnya gitu. Iya, ini kan setiap semester pasti akan di-approve DPA sama Kaprodi. Setelah di-approve, pasti kan terlihat kan? Iya, terlihat Pak. Ya, pasti terlihat jumlah SKKM yang sudah diverifikasi sama DPA sama Kaprodinya. Izin bertanya Pak, penjelasan akademik, non-akademik di luar kampus seperti komunitas lain, apakah terhitung SKKM-nya? Terhitung, tadi sudah saya jelaskan di pedoman SKKM. Untuk kelas RPL kami bekerja seperti SPT dan FPD tugas luar sebagai pengabdian masyarakat bisa diakui. Pak, apakah ada solusi lain jika saat yudisium S1 poin SKKM-nya tidak mencapai tetap ditunda kelulusannya? Ya, sebisa mungkin saat proses pembelajaran, nah teman-teman sambil mengumpulkan poin SKKM-nya juga. Supaya apa? Supaya nanti saat kegiatan yudisium baru sadar, loh ternyata SKKM saya masih kurang banyak. Saat pengisian pengisian apa namanya mengambil mata kuliah, kemudian saat melakukan bimbingan akademik, biasanya dosen pembimbing akademiknya akan reminder juga. Yuk, teman-teman, SKKM-nya sudah terpenuhi belum? Sudah dicicil belum? Ya, solusinya tetap harus mengikuti kegiatan dalam waktu dekat supaya karena syarat kelulusan yudisium harus memenuhi syarat minimumnya itu tadi, yang sarjana 200, yang diploma 150. Izin bertanya Pak, kalau jumlah poin SKKM-nya sudah cukup bahkan lebih, tapi ada sertifikat yang kategori wajib belum terpenuhi, itu bagaimana? Apakah tetap syarat kelulusan atau harus ikut susulan? Bagaimana ya Pak? Terima kasih. Ya kalau sudah memenuhi syarat minimum, ya bisa melakukan eh, kegiatan yudisium. Pak, saya izin bertanya, sewaktu seminar kemarin saya ikut seminar keagamaan, kewirausahaan, dan PKKMB. Yang semester 1 sudah terisi langsung, Pak. Itu yang semester 1 sudah terisi langsung, Pak. Atau jika tidak, bolehkah diisi sewaktu semester 2? Ya, tadi saya sudah menginformasikan sebisa mungkin saat pengisian SKKM sesuai periode pengisiannya. Katakanlah teman-teman di semester 1 ini mengikuti kegiatan, kemudian setelah berakhirnya semester 1, kemudian mau masuk ke semester 2, pastikan teman-teman mengisi SKKM lah. Saat itulah teman-teman bisa melakukan upload kegiatan di periode semester 1. Kalau kalau saya lupa Pak, di semester 1 belum ngupload. Saya nguploadnya di semester 3. Ya, boleh-boleh aja. Biasanya nanti akan ditegur sama DPA dan Kaprodinya.
boleh-boleh aja diisi di semester 2, semester 3. Kalau dokumennya hilang sewaktu mengisi seminar, menghubungi ke siapa karena HP saya rusak. Nah, seminarnya ikut di internal atau eksternal? Kalau eksternal ya tentunya menghubungi panitia, pihak eksternalnya. Kalau internal ya bisa menghubungi panitia internalnya di kampus. Nah, sebisa mungkin sertifikat dalam periode 1 semester tersebut bisa teman-teman simpan di Google Drive masing-masing. Supaya apa? Ketika tidak bawa HP, HP-nya rusak, laptopnya rusak, kita masih punya filenya di Google Drive-nya masing-masing. Izin bertanya, saya pernah mengikuti kepanitiaan sebagai ketua, tapi sertifikat hanya bertulisan anggota. Apakah perlu melampirkan dokumen lainnya seperti proposal kegiatan? Jika iya, apakah dilampirkan hanya kegiatan struktur? Bisa dibuktikan dengan SK-nya saja. Barangkali ada proposalnya juga boleh digabungkan jadi satu. Yang penting tidak melebihi batas minimal dokumennya. Tadi saya jelaskan batas minimalnya di 1 MB maksimal. Berarti seminar-seminar yang dari luar kampus bisa diklaim ke SKKM? Ya, bisa diklaim SKKM. Atau lagi, mohon maaf, izin bertanya apabila poin SKKM dari kegiatan pilihan sudah memenuhi batas minimum, namun masih ada kegiatan yang wajib belum terpenuhi, sama pertanyaannya seperti tadi. Sertifikat volunteer juga bisa. Nanti tergantung level kegiatannya seperti apa, nanti akan dikonversikan sama DPA dan Kaprodinya masing-masing. Izin bertanya Pak, untuk kelas RPL, tahu 1 tahun apakah juga mengisi SKKM Pak? Soalnya saya coba cek di Cyber, saya tidak ada menu SKKM. Di dashboard, baik itu mahasiswa reguler maupun yang RPL, dashboardnya sama, ada menu SKKM. Boleh kegiatan, saya kelas RPL hanya 1 sampai 2 tahun jika menggunakan sertifikat seminar waktu menempuh di program studi D3 dulu apa diperbolehkan? Tidak diperbolehkan, karena penghitungan SKKM itu saat teman-teman mulai masuk kuliah yang kelas RPL itu tadi. Katakanlah mulainya tahun 2025 ya sertifikat yang dihitung ya mulai tahun 2025 itu tadi. Oke, sudah saya jawab semua. Ada yang perlu saya jawab lagi dari teman-teman? Assalamualaikum, kegiatan sertifikat kegiatan kuliah pakar, ya iya masuk SKKM, masuk sertifikat bisa diklaim untuk SKKM juga. Ya, tadi sudah saya jelaskan di pedoman SKKM ya, teman-teman nanti bisa dibaca kembali pedoman SKKM-nya ketika nanti teman-teman
mengikuti kegiatan di luar kampus atau menjadi panitia di luar kampus itu juga bisa diklaim sebagai eh, kegiatan dengan nilai SKKM yang sudah saya jelaskan tadi di pedoman SKKM 2024. Mau kegiatan kepemudaan di level RT RW itu juga bisa diklaim untuk SKKM. Izin bertanya, apakah semua sertifikat yang kami dapat setiap seminar itu wajib diupload atau bagaimana? Ya, tentunya yang bisa mengetahui saya sudah mengikuti seminar berapa kali, sertifikat yang saya dapat berapa, itu kan teman-teman semua. Ya, sebisa mungkin diupload supaya apa? Ya, tentunya bisa memenuhi syarat minimum SKKM yang disyaratkan. Oke, teman-teman, mungkin itu saja. Ini saya informasikan bahwa terkait dengan uh, upload SKKM akan saya perpanjang hingga 2 minggu ke depan. Nanti diharapkan teman-teman bisa uh, mengumpulkan kembali sertifikat-sertifikat atau bukti kegiatan-kegiatan yang pernah diikuti selama periode semester sebelumnya untuk bisa diklaim menjadi eh, angka kredit dari SKKM tersebut. Jadi mulai hari ini hingga 2 minggu ke depan akan saya perpanjang untuk upload SKKM. Jadi teman-teman bisa mulai upload SKKM-nya hari ini. Kemudian jangan lupa ya teman-teman untuk absensi kegiatan sosialisasi SKKM di kolom chat. Jangan lupa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Ali. Absensinya dilakukan 1 kali aja. Oke, untuk record Zoom-nya nanti bisa diakses kembali ketika ada mahasiswa yang kelas RPL belum bisa ikut atau mungkin yang kelas reguler masih ada kegiatan, bisa diputar kembali untuk kegiatan sosialisasi pengisian SKKM. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin.